Kalau orang yang mengaku salaf itu sebetulnya adalah, hakikatnya adalah orang yang mengikuti ulama bermadhab. Jadi bermadhab itu adalah salafi sesungguhnya. Sehingga pondok dahulu disebut pondok salafi. Sebelum dipakai oleh sebagian orang, tidak tahu maksudnya orang akhir zaman salafi untuk menyalahkan madhab. Kalau dia mengingkari bermadhab lain, permasalahannya bermadhab dianggap sebuah kesalahan, bahkan dianggap sebagai bid'ah. Bagaimana bermadhab bid'ah? Bermadhab itu artinya kita yang awam ngikuti ulama, tidak bermadhab. Terus gimana? Dari masa ke masa itu sudah umum bermadhab. Lihat, sampai ada di Azhar aja di mana perbandingan ada madhab. Berarti yang nggak mau bermadhab lo ikut siapa ini? Quran Sunnah. Jangan Quran Sunnah. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Quran Sunnah. Nah ini kan menuduh Imam Syafi'i tidak ikut Quran Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana solusi kita ke depan sehingga tidak ada meruncing pertentangan-pertentangan itu di dalam masyarakat. Barangkali ini saja pertanyaan mukadimah. Selanjutnya mungkin ada para ustadz atau jemaah kita lagi yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istilah salafi dan salafiyah, siapa yang pakai istilah itu, kan begitu. Kita harus tahu apa definisi salaf. Salaf itu kan dahulu artinya. Jadi istilah salaf itu berlaku untuk siapa? Untuk orang yang hidup di generasi pertama, generasi kedua, generasi tabi'in. Isyarat oleh Nabi, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Nabi. Kemudian generasi setelahnya generasi tabi'in. Generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Itu disebut dengan salaf. Zaman salaf. Nah, setelah zaman tabi'in disulah nanti masa mujtahidin. Ulama mujtahid. Nah, yang disebut salaf itu adalah orang, bukan kita salafi, orang hidup akhir zaman saya ngaku salafi, ini kebohongan saya. Tapi yang dimaksud salafi, saya ikut ulama-ulama, ya, ulama salaf. Dan ulama salaf itu kan harus ada catatan ilmunya. Dan ulama-ulama salaf itu sangat jelas. Ulama salaf yang sangat jelas, adanya tokoh kemudian dikukuhkan oleh murid-muridnya, lalu ilmunya diabadikan hingga sambung menyambung dari masa ke masa sampai hari ini. Dan ilmu itu adalah kita kembalikan kalau ke atas kepada para imam yang memang hidupnya adalah untuk ilmu tersebut. Maka di situ ada imam namanya Imam Abu Hanifah, punya murid, menyebarkan ilmunya ke India, ke Pakistan dan seterusnya. Imam Malik, Maroko, sebagian Mesir. Imam Syafi'i, Indonesia Raya, Malaysia, Brunei, kemudian sebagian Mesir. Imam Ahmad bin Hambal di beberapa tempat. Nah, kalau orang yang mengaku salaf itu sebetulnya adalah, hakikatnya adalah orang yang mengikuti ulama bermadhab. Jadi bermadhab itu adalah salafi sesungguhnya. Sehingga pondok dahulu disebut pondok salafi. Sebelum dipakai oleh sebagian orang, tidak tahu maksudnya orang akhir zaman salafi untuk menyalahkan madhab.
Kalau dia mengingkari bermadhab lain, permasalahannya bermadhab dianggap sebuah kesalahan, bahkan dianggap sebagai bid'ah. Bagaimana bermadhab bid'ah? Bermadhab itu artinya kita yang awam ngikuti ulama. Ngikuti ulama, kita milihnya mah susah. Ulama sudah jelas-jelas. Lah kita ngikuti Imam Syafi'i. Lalu caranya ikuti Imam Syafi'i gimana? Ya muridnya dong. Muridnya nggak ketemu, murid-muridnya dong. Murid-muridnya ketemu terus sampai hari ini. Makanya guru kita yang mengajari furudul wudu kalau kita mazhab Syafi'i. Yang selama ini kita itu nyambung ilmunya ke atas sampai kepada Imam Syafi'i. Lah, jadi itu namanya bermadhab. Bermadhab itu ngikuti ulama. Bukan taklid buta. Sebagian mengatakan bermadhab taklid buta, ini fitnah. Taklid buta itu misalnya saya ingin melakukan sholat, tanyanya kepada orang, mohon maaf, di belakang rumah saya ada orang kebetulan lagi nyangkul. Saya bingung masalah bab sholat, Pak, tolong terangkan maaf sholat. Lalu saya ngaco, ngawur, tidak minta tanya ini ustadz atau bukan. Itu taklid buta. Wong saya tanya kepada ustadz yang di masjid, dan ustadz itu adalah punya sambung ilmu. Itu maknanya salafi itu seperti itu. Salafi bermadhab. Makanya kalau ada orang ngaku dia salafi, tahu ingkar dengan madhab, pasti salafi bohong. Sederhana saja. Lalu ikut ulama siapa kalau bukan dengan ulama terdahulu? Anda tahu kisah bagaimana madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i itu nanti ada murid Imam Syafi'i, dikukuhkan para imam sampai ulama-ulama gede pun ternyata begitu agungnya Imam Syafi'i. Sehebat apapun beliau kayak Imam Nawawi mengatakan saya ngikuti Imam Syafi'i. Imam Suyuti saya ngikuti Imam Syafi'i. Dan begitu dalam madhab Malik. Ada pengikut yang dahsyat, ulama-ulama besar mengikuti madhab Malik. Nah ini sebetulnya itu aslinya, dan mereka itu adalah ahli sunnati wal jamaati. Nah, kami tidak tahu apa yang dimaksud, apa salafi yang itu, apa Allah salafi yang mana. Kalau saya sendiri, kita adalah salafi sebetulnya. Kalau yang pengen ngaku salafi adalah kita yang ikut madhab Syafi'i, ikut madhab Maliki, ikut madhab Hanafi, ikut madhab Hambali. Itu salafi yang sesungguhnya. Yang bermadhab itulah salafi, yang tidak bermadhab itu khalafi. Kenapa? Nggak ikut a'immah, ikut siapa? Tidak bermadhab, loh gimana? Dari masa ke masa itu sudah umum bermadhab. Lihat, sampai ada di Azhar, di ajar di mana perbandingan ada madhab berarti. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa ini? Quran Sunnah. Jangan, Quran Sunnah. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Quran Sunnah. Nah ini kan menuduh Imam Syafi'i tidak ikut Quran Sunnah. Kalau Anda mau ke Pekanbaru, sudahlah ikuti jalan tol yang sudah ada. Nggak usah sok, saya ini saya harus membuat jalan sendiri. Anda gila sampai mati. Sudah ada ulama menjelaskan tentang bab wudu, ikut saja selesai, nggak usah. Saya akan cari di Al-Quran dan hadis Nabi sampai mati nggak bisa sholat. Langsung saya pengen Al-Quran hadis Nabi. Saya pokoknya saya kan bisa baca Al-Quran, saya sudah bahasa Arab. Saya nggak boleh ikut para ulama. Bab sholat saya akan cari sendiri. Cari, baru buka kitab Bukhari baru 8 bar mati dia sudah. Nggak bisa sholat dia, nggak ketemu lagi. Bukan begitu ya ikhwan, sudah dijelentrehkan para ulama. Kalau ada orang yang mungkin dia salah jalan, nggak perlu Anda caci maki juga. Tapi sudahlah berpikir bahasanya Anda harus berpegang. Nah, karena orang yang membawa kesesatan pun juga ngaku ahli sunnah wal jamaah permasalahannya. Maka ada kami buat lagu anak-anak ibu. Identitas yang 5 itu dihafal itu lagu anak-anak itu. Nanti cari di YouTube identitas yang 5 itu ciri-ciri orang selamat. Nah saya lupa lagunya ya. Orang selamat cirinya adalah satu adalah Islam. Nggak cukup orang ngaku Islam, ada Islam ngaco kan? Ada Islam ahli sunnah wal jamaah. Nggak cukup ngaku Islam ahli sunnah wal jamaah, harus berani mengatakan dia Asy'ariyah atau Maturidiyah. Mungkin Anda tidak perlu tahu kayak apa sih Asy'ariyah Maturidiyah, tidak pernah ngerti, sudahlah tidak ngerti apa-apa. Yang penting Anda benar. Coba ibu hafal enggak ini? Allah wujud. Nah, ini sudah. Ya itu Asy'ariyah begitu, biarpun ada penggelari Asy'ariyah ya itu. Ya wujud kita mbak kok, ya itu ciri Asy'ariyah. Kalau mengatakan wah sifat 20 nggak benar ini, wah ini pasti ente ngaco. Memang kalau sifat 20 tidak benar, yang benar apa? Allah ada atau nggak ada? Ada. Lo bilang nggak benar ya kurang ajar namanya. Ini ada sebagian itu yang begitu mudah menyalahkan akidah Asy'ariyah. Cukup Asy'ariyah, Sufiyah. Sufiyah adalah cara membersihkan hati. Ahli tasawuf. Yang keempat adalah ahli tasawuf. Saya tidak pernah ragu kalau mengatakan saya ngikuti saya Syafi'i, Sufi, Asy'ari. Saya tidak ragu karena saya yakin waktu bermadhab saya itu cara yang benar, karena saya nggak bisa saya otak-atik Al-Quran.
Saya baca banyak buku, tapi tetap saya ikut ulama. Bukan dari cetusan ilmu saya. Termasuk selama ini jawaban yang saya sampaikan dari hidup awal kami ceramah dan jawab sampai hari ini, itu ngintip ilmunya ulama. Nggak ada dari, saya merenung malam hari, besok saya keluarkan. Nggak ada. Nggak ada itu. Saya njiplak ilmunya ulama semuanya. Saya taklid ngikut para ulama. Tapi saya paham gitu saja cara taklid. Setelah tasawuf, bermadhab. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maturidiyah itu banyak dari India. Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab. Nah, karena dari itu, kalau Anda ingin berguru atau menghantarkan putra putri Anda untuk belajar agama, Anda harus ada ciri-cirinya 5 ini. Kalau Anda pengen tahu uang yang asli agar tidak dibohongi orang dengan uang palsu, Anda tidak perlu banyak pengen tahu tentang uang palsu. Yang penting Anda ngerti uang asli, nanti yang palsu akan kesotir sendiri. Kan gitu ya? Yang penting Anda pelajari ilmu akidah yang saat ini Anda pelajari. Caranya orang ahli Islam, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Anda tekuni. Nanti akidah yang tidak benar akan tersingkirkan sendiri. Yang berbeda, sudahlah, Anda tidak mencaci. Karena perbedaan bisa saja perbedaan yang tidak sampai derajat kafir, cuman tidak perlu diikuti, kan Anda punya guru. Di sini ada guru, ulama nih, jangan dianggap loh. Melayu itu adalah ulama hebat-hebat. Raja-raja Melayu itu kan raja Islam yang dahsyat. Jadi ikuti. Seperti itu cara beragama itu. Jadi ikuti. Jadi kalau Anda ingin menyekolahkan putra putri Anda di mana? Tanya dulu ada pelajaran sifat 20 atau tidak di situ. Nggak ada nih. Wah, ini terus belajar sifatnya sifat apa ini? Nah ini kita harus dipahami itu. Itu sebuah ciri. Ciri saja, padahal lebih luas dari itu. Harus Asy'ariyah, Maturidiyah. Apakah di luar Asy'ariyah ada yang benar? Ya, tentu ada. Ada satu akidah, akidah Thahawiyah, selain syarahnya. Imam Abu Ja'far Thahawi itu ada di Mesir waktu itu, satu masa dengan Abu Hasan Asy'ari, satu masa dengan Abu Hasan Al-Turdi, itu sama, cuman Abu Ja'far Thahawi ini tidak banyak pengikutnya. Asalkan tidak bertentangan dengan Asy'ariyah, biarpun bukan Asy'ariyah, ia tidak dianggap sesat. Contohnya, ada Nahdlatul Ulama di Jawa, ada Nahdlatul Wathon di Sumatera, ya kan begitu? Ada Wasliyah di Sumatera, ada Nahdlatul Wathon di Lombok. Nggak bertentangan, judulnya beda. Di Mesir nggak ada ya, Masliyah kan, nggak ada di ini. Tapi di sana nggak bertentangan ya. Jadi mungkin sekali di luar Asy'ariyah ada yang benar. Cuman Anda tidak usah mikir itu. Yang penting Anda berpegang dengan akidah yang selama diajarkan oleh guru-guru orang tua, sudah selesai. Mbah Anda sudah ahli surga insya Allah. Guru Anda ahli surga, sudah nggak usah pusing. Karena kita harus semakin ketat dalam hal ini. Karena apa? Informasi-informasi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, melalui televisi dan sebagainya, dan kadang orangnya fasih lisannya, badan jamaahnya juga besar, kemudian juga mungkin dalam membawakan Al-Quran seolah-olah betul-betul Masya Allah. Kalau saya tidak ngerti tentang komputer, kalau mau beli nggak usahlah saya otak-atik sok tahu, tinggal tanya kepada ahlinya. Kalau saya tidak ngerti kualitas kain, kalau saya tetap pengen cari kualitas baik, tetap nggak ketemu. Dalam beragama juga begitu. Karena saya bukan ustadz ulama, nggak usah deh, saya gampang-gampang terpengaruh. Saya sudah punya guru, punya ini, selesai. Cuman kalau ada orang berbeda, Anda jangan gampang mencaci dan mengolok, diem saja. Kalau Anda ingin bahas, tanyakan pada ustadz Anda. Ustadz, ada yang ngomong begini, gimana ustadz? Itu ustadz, itu saja. Nggak usah Anda ribut, nggak usah debat di rumah Anda. Anda bukan jago debat. Biar yang menjelaskan ustadz seperti itu saja, insya Allah. Tetap yang indah. Perbedaan memang lumayan luar biasa akhir-akhir ini, tapi kita harus tetap indah ya. Kita berpegang. Anda tahu, ingat identitas 5. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab. Coba lagunya dicari nanti. 5 identitas itu anak-anak kecil. Itu harus dihafal 5 terus sama terus. Gimana lagunya, lupa saya. Ada lagu anak kecil. Baik, anak-anak kita punya grup membuat lagu-lagu seperti itu untuk menyebarkan akidah yang benar. Baik, bismillah. Yang lain? Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Ibu-ibu. Boleh. Pada ibu yang akan bertanya silakan, atau boleh mau dibacakan.
mohon maaf, silakan ke yang depannya biar saya bacakan dan diestafetkan. Estafetkan kalau itu. Baik, ini pertanyaan dari ibu kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat kita diberikan kepada saudara kita yang punya hutang kepada kita? Itu. Baik. Masalah. Baik, bagus pertanyaannya. Baik. Bagaimana kita memberikan zakat? Yang pertama, nasihat. Zakat berikan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Termasuk di antara berhak menerima zakat orang yang punya utang, yang kelilit utang karena kebutuhan-kebutuhan tadi itu, punya utang. Dia berhak menerima zakat. Orang yang punya utang dan dia Masya Allah hidupnya gitu, dia berhak menerima zakat. Apalagi dia fakir punya utang, dia sangat berhak untuk menerima zakat. Maka dalam hal ini kami lebih menginginkan bahwasanya zakat berikan kepada seperti itu. Bukan untuk bangun pesantren Al-Bahjah, bukan. Pesantren kita tidak bayar dibangun dengan zakat. Bukan untuk bangun masjid juga. Kami ingatkan semuanya. Saya sempat menulis dalam hal ini waktu kami menyampaikan pesan ini, sampai kami dipanggil oleh Badan Amil Zakat Cirebon dan MUI. Saya celentrehkan, ini bukan pendapat saya, pendapat ulama 4 madhab, bahwasanya zakat tidak boleh digunakan untuk bangun pondok dan sebagainya. Pertanyaannya coba, yang bangun masjid itu mestinya orang kafir atau orang muslim? Baik. Orang kaya atau orang melarat? Tapi kenapa harus pakai duitnya orang melarat dengan duit zakat? Kan aneh. Karena mungkin anda kurang wawasan. Coba kalau wawasan anda perluas, anda pergi ke rumah sakit, yang rumah sakit umum itu, anda masuk ke sana, berapa banyak orang berjejer dia. Mungkin dia dapat bantuan dari negara untuk pengobatannya, tapi suaminya ninggalkan pekerjaan loh ya, dia fakir, mau beli obat saja susah. Apakah tega setelah itu kita ambil duitnya untuk bangun pesantren Al-Bahjah? Mana perasaan kita? Dahulukan mereka itu. Banyak. Kalau sampai kita rela bangun untuk pondok dengan dari itu, kita zalim pada fakir dan miskin. Baik. Kemudian zakat kepada kerabat, asalkan dia tidak hidup dalam naungan anda, yang makan bareng dengan anda, maka sah anda memberikan zakat, bahkan perlu didahulukan. Zakat kepada kerabat sah asalkan dia bukan hidup di naungan kita, makan bareng sama kita. Jelas ya? Bahkan kerabat perlu didahulukan. Kalau kerabatnya anda kaya raya, ponakan fakir di samping rumah anda, kalau udah anda kasih, dari mana dia dapat? Orang mengira umpamanya aja kaya, nggak usah dikasih deh. Sudah anda nggak ngasih, orang lain juga nggak tambah nyuksep. Berarti anda bawa sengsara. Duduk dengan anda bermasalah, orang lain nggak ngasih, anda juga nggak ngasih. Maka dikatakan, jangankan kalau zakat, sedekah kepada kerabat itu menjadi berlipat-lipat. Sedekah. Maka ada kalau orang-orang sedekah banyak kepada saya tanya, Bu, anaknya di mana? Oh, sudah selesai Bu ya. Benar ini. Khawatir dia hawa nafsu. Sedekah ke pondok banyak, anaknya pada nyungsep. Saya tidak setuju itu. Hawa nafsu namanya. Baik. Kemudian caranya yang orang punya utang pada saya, Bu ya, nyungsep dia, punya utang pada saya. Bolehkah saya bayarkan zakat kepada dia? Boleh, dengan catatan jangan potong hutang. Nggak boleh, kalau potong hutang nggak sah. Anda berikan kepadanya, kalau dia membayar alhamdulillah, kalau tidak mungkin dia punya kebutuhan yang lebih penting karena dia orang fakir. Hati-hati, jangan salah, main potong aja. Ini yang saya perlu waspadai. Nggak ada potong. Loh, nggak boleh potong. Karena apa? Bisa saja dia utang kepada orang yang lebih perlu daripada kita. Mungkin punya kebutuhan yang lebih lagi. Ayo, hati-hati dalam ini, harus ada ilmunya. Jangan asal saja, boleh-boleh, potong saja, main potong-potong, nggak ada. Nggak sah. Ya, jelas ya. Diberikan dulu kepadanya. Setelah itu kalau dia ngasihkan, Pak, bayar dong utangnya. Ini nagih sih boleh-boleh aja. Nagih. Kalau ternyata, aduh mohon maaf Bu, anak saya masuk rumah sakit. Ya masa kita tegas lagi, sudah. Ya, gitu, seperti itu jawabannya. Allah alam bisa. Ada lagi Bu? Resep masakan juga boleh kita. Kalau tidak ada, kita
Itu ada ibu satu tuh. Yang mana ini sana? Mau berdiri atau Langsung aja. Ini kasih mic ya. Kan mic aja. Nyampe. Pakai mic. Nah, pakai mic supaya didengar yang lainnya. Tiba-tiba saya ngomong apa nggak ada sebabnya nanti. Kan didengar oleh yang lain. Bakal didengar sama orang lain. Nggak nyampe. Masalah kita ya. Kalau kita mengadakan merayakan apa namanya, merayakan lah. Jadi orang mengasih. Ngasih apa? Nah. Amplop. Ya. Hadiah duit lagi Datang ngasih duit lagi. Isi amplop. Ya. Waktu Anda ngakekain putra Anda, ada orang datang ngasih duit. Maksudnya duitnya untuk anak atau untuk Anda? Maksudnya gimana? Kita undang anak yang Hah? Anda menyembelih akikah buat anak Anda. Terus tentu orang nanti datang orang datang ngasih amplop. Maksudnya Anda bertanya amplopnya buat Anda atau buat anak gitu. Anda tanya yang mana yuk? Maksudnya apa? Kasih amplop terima, cuman tapi nanti duitnya kan kita yang pegang. iya, Anda bertanya apa? Boleh diterima untuk ya edukasi anak. Enggak. Ya itu maksudnya untuk anak atau untuk ibu. Anda pilih mana kira-kira? Anda mau rebutan sama anak? Enggak juga. Atau anak rebutan sama ibu? Ngasih bayi, enggak ngerti. Baik, jadi biasanya menurut kebiasaannya di kampung tersebut. Karena bisa saja itu hadiah untuk sang bisa saja hadiah untuk sang ibu. Baik. Jadi tergantung kebiasaan di tempat tersebut. Baik. Kalau memang seperti itu, mungkin bingung, Pak, saya nggak enak. Ya sudahlah. Ini jangan-jangan ini milik anak saya. Jadi sudah disimpan sama ibu, belanjain nanti untuk kebutuhan anak. Setelah itu selesai, jangan dipakai ibu. Selesai. Kan anak. Kalau seandainya dipakai ibu, barangkali memang kebiasaan di kampung adalah untuk ibunya. Dikembalikan kepada kebiasaan. Atau kalau ditanya, buat siapa nih? Gitu loh. Wah, ini ibu ini rebutan sama anak ini. Namanya ya seperti itu. Jadi kembalikan kebiasaannya. Kalau ibu pengen hati-hati ya, karena biarpun anak bisa saja lebih kaya dari ibunya. Ada bayi baru lahir, tak taunya ada orang hibah. Sebelum meninggal dunia, saya kasih 5 miliar. Kaya anaknya, ibunya fakir. Bisa jadi begitu. Mungkin saja jadi, karena mungkin juga untuk anak, mungkin untuk ibu. Kalau ibu pengen hati-hati, berapa sih duitnya? Oh 5 juta. Ya pegang 5 juta nanti digunakan untuk kebutuhan anak pada suatu ketika nanti. Untuk sekolah dan sebagainya. Baik, ini saja. Ini pesantren ajaib ini. Di Duri ini ajaib banget, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ingat saya kesini waktu itu ya? Berapa tahun yang lalu? 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Jadi kami tidak kesini lagi kecuali hari ini. Alhamdulillah, hamba-hamba pilihan Allah itu di Duri itu terus bangun. Padahal saya tidak datang. Berarti memang dia itu orang ikhlas berbuat bukan karena saya, karena Allah. Muara Basong nama tempat. Di mana? Muara Basong. Muara Basong. Jadi pesantren Al-Bahjah di Muara Basong, Duri. Basong. Basong itu angsa. Muara, kalau Basong itu ada. Alhamdulillah. Saya belum melihat. Ini yang Pekanbaru ini. Oh, ini yang Pekanbaru. Di sini di Duri ada pondok. 7 tahun yang lalu kami ke situ. Kami melihat lokasi tanah. Kemudian subhanallah, hamba-hamba pilihan Allah terus bangun. Sudah ada santrinya. Kemudian kalau yang di sini kita juga mendaftar dari lokal, orang kiri kanan begitu. Kemudian ada lagi di Pekanbaru Kota sana. Ini ya, yang ini Pekanbaru Kota. Iya, Pekanbaru. Ini Pekanbaru Kota. Di situ kita juga tahun ini ini Muara Basong ini pesantren. Kalau Pekanbaru ini ada SMP. Ada tahfidnya di situ, ada SMP di Pekanbaru sana. Insyaallah brosurnya ini. Dan nanti melanjutkan SMA-nya kalau sudah terlatih mondok di Pekanbaru dulu, nanti SMA-nya bisa ngambil di pusat di Cirebon. Jadi kalau SMP banyak pilihan. Pekanbaru ada, Bogor ada, Cianjur ada, Kuningan ada, Blitar ada, Tulungagung ada, banyak SMP itu. Batam juga ada. Yang jelas alhamdulillah ini hamba-hamba terkasih Allah mendirikan sekolah yang ada di Pekanbaru. Sudah berjalan Pekanbaru. Kalau Duri setelah bangunan ada baru berjalan di bulan ini.
Sudah mulai Masya Allah 6 tahun tidak pernah saya lihat. Saya tidak tahu bentuknya kayak apa hari ini. Subhanallah, orang ikhlas begitulah. Orang berbuat, memang kalau berbuat baik bukan karena manusia, karena Allah. Saya tidak pernah ke sana. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi mohon didoakan semoga semakin berkah. Baik, insya Allah ini saja. Yang ini, yang peresmian besok ya. Besok peresmian di Duri ya. Tempatnya apa namanya? Muara Basong. Baik, insya Allah. Terima kasih semuanya. Semoga semua indah dalam rumah tangga, indah dalam keluarga, baik-baik semuanya. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, kayaknya Al-Bahjah TV sudah harus masyarakat di sini. Sesuai dengan topik hari ini, Al-Bahjah TV. Sebetulnya setiap parabola ada. Cuman kalau Anda beli parabola itu setannya ikut. Mending tidak usah parabolaan. Saya tidak suka. Kalau pengen beli yang spesial, ada nanti alat untuk Al-Bahjah TV. Kalau di YouTube ya ada di Al-Bahjah TV, YouTube ada bagi yang punya urusan dengan YouTube. Jadi jangan ngambil channel. Kalau urusan ceramah kami, kalau di tempat lain khawatir sudah dipotong-potong, diadu domba. Kadang-kadang saya diajak berantem, ya Buya VS ini. Padahal kalau ketemu Buya kecil banget, Buya Yahya kok VS-an. Ini orang suka ngadu saya. Saya tidak pernah ngadu, tidak pernah berantem. Jadi ada yang resmi adalah Al-Bahjah TV 1. Yang Al-Bahjah TV, yang kedua adalah Buya Yahya. Kemudian ada lagi Abi Voice, ini lagu anak-anak Bu yang Islami. Abi Voice itu banyak lagu-lagu untuk anak-anak. Kemudian ada istri Umi, sekarang ada Umi ada diikut. Mungkin biasanya ada pengajian ibu-ibu, atau ada pengajian enggak ibu-ibu? Di Pekanbaru adanya ibu-ibu. Di sini nggak ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu, nanti ibu bisa lihat di YouTube juga. Umi Fairuz Ar-Rahbini itu ada juga, itu bisa ikut. Umi Fairuz ada ketemu Ar-Rahbini, itu ada pengajiannya karena Umi datang keduluan. Kami nyusul Umi kemarin dari Johor langsung ke acara di Singapura, ketemu di sini. Nah ini baru karena aslinya Bu jatahnya Pekanbaru bukan jatah Batam, cuman karena Umi ke Johor baru ke Singapura ke Batam. Saya mampir ke Batam, nih Batam dapat sehari, aslinya di jatah Pekanbaru ini. Insya Allah, alhamdulillah semuanya dapat kita, Masya Allah. Makasih banyak, mari kita tuan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, dolim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad kau hukum ya Allah. Ampuni dia, jangan hukum dia, dan berikan kesadaran ya Allah, dan hilangkan dendam di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon siapapun yang ada di tempat ini, jaga mereka, jaga keluarga mereka, anak keturunan mereka ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Hari ini hari mengerikan, zaman mengerikan. Kami serahkan anak-anak kami itu kepadamu ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kami ingin anak kami jadi anak ahli surga ya Allah. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 ya Allah, anak kami yang nomor 6 ya Allah, anak kami itu ya Allah 7, jaga ya Allah. Mudahkan kami untuk membimbing mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk mengarahkan mereka. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah,
Seperti Kau mudahkan jasad kami bertemu saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti Kau mudahkan kami berkumpul saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga iman kami, jaga akidah kami ya Allah di zaman rusak ini ya Allah. Jika Engkau sudah menjaga kami, tidak ada bisa mengganggu kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Di kiri kanan masjid ini berikan segala kebaikan, di kampung negeri ini ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Dosa kesombongan kami, dosa dengki kami, dosa dendam kami, dosa mata kami, dosa telinga kami yang sangat banyak ya Allah. Ampuni ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampun dosa ini ya Allah. Ya Allah, kami takut mata kami sering melihat yang haram. Ya Allah, mata kami ya Allah sering melihat yang haram. Engkau Maha tahu ya Allah. Jika mata ini harus dihancurkan sudah cukup ya Allah, tapi kami mohon jangan hancurkan. Ampuni kami dan jaga mata kami. Biarpun mata kami banyak dosa, banyak maksiat, ampuni dan hentikan dari kemaksiatan itu ya Allah. Telinga kami, lisan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.